Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala muridnya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rohendi selaku pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Dan sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Dua Pratama Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu proposal skripsi saya yang berjudul Pola Komunikasi Kepemimpinan Kiai Haji Rayani Mikdad dalam membina santri Pondok Pesantren Miftahul Hidayah. Kalau kita melihat bahwasanya Pondok Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan juga akhlak lalu kepribadian santri tentunya. Kemudian keberhasilan pembinaan santri itu sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dibangun oleh seorang kiai tentunya sebagai pemimpin di pesantren. Nah, komunikasi yang baik tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana memberikan motivasi keteladanan, membentuk dan menanamkan nilai-nilai keislaman kepada santri. Berdasarkan observasi awal di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, Kiai Haji Rayani Mikdad ini aktif untuk melakukan pembinaan melalui nasihat, dialog, motivasi, dan keteladanan. Namun, pola komunikasi kepemimpinan tersebut belum pernah dikaji secara ilmiah dari perspektif ilmu komunikasi. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi kepemimpinan yang diterapkan dalam membina santri. Adapun identifikasi yang masalah yang saya angkat yaitu berdasar latar belakang yang tadi telah saya paparkan. Yang pertama yaitu belum diketahui secara mendalam komunikasi kepemimpinan Kiai Haji Rayani Mikdad. Lalu yang keduanya belum diketahui proses komunikasi yang berlangsung dalam pembinaan santri. Yang ketiga belum diketahui strategi komunikasi persuasif yang digunakan. Lalu yang keempat, belum diketahui faktor pendukung maupun penghambat komunikasi kepemimpinan di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah. Adapun rumusan masalah yang saya angkat ini, yang pertama yaitu bagaimana komunikasi kepemimpinan Kiai Haji Rayani Mikdad dalam membina santri. Lalu yang kedua, bagaimana proses komunikasi kepemimpinan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pola komunikasi. Tentunya salah satu tujuan dari penelitian saya itu yang pertama yaitu mendeskripsikan pola komunikasi kepemimpinan Kiai Haji Rayani Mikdad. Yang kedua, menganalisis proses komunikasi kepemimpinan dalam pembinaan santri. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat komunikasi kepemimpinan. Adapun manfaat dari penelitian saya ini yaitu diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritisnya apa? Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi kepemimpinan di lingkungan pesantren. Secara praktisnya itu penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, menjadi referensi bagi program studi KPI, serta menjadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu dan research gap-nya tentunya peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu mengenai komunikasi interpersonal antara kiai, ustadz, dan juga santri. Dan adapun hasil telaah yaitu yang menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian hanya bebas komunikasi interpersonal dan juga komunikasi persuasif. Sedangkan penelitian ini mengenai komunikasi kepemimpinan seorang kiai, pemimpin utama pesantren, masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi research gap sekaligus kebaruan penelitian ini, yaitu mengkaji pola komunikasi kepemimpinan Kiai Haji Rayani Mikdad dalam membina santri menggunakan perspektif ilmu komunikasi. Adapun beberapa landasan teori, yang pertama yaitu teori komunikasi interpersonal dari Joseph DeVito. Yang kedua yaitu teori komunikasi kepemimpinan dari Heckman dan juga Johnson. Yang ketiga yaitu teori komunikasi persuasif dari Charles U. Lerson. Ketiga teori ini dipilih karena apa? Mampu untuk menjelaskan bagaimana seorang kiai membangun hubungan dengan santri, memberikan motivasi, serta mempengaruhi sikap dan juga perilaku santri dalam pembinaan. Adapun penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan tujuan apa? Memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pola komunikasi kepemimpinan Kiai Haji Rayani Mikdad. Data akan diperoleh melalui observasi
dan dokumentasi informan yang terdiri atas kepemimpinan pesantren, pengurus, lalu ustadz dan juga santri, sehingga apa kedepannya itu gambaran komprehensif mengenai komunikasi kepemimpinan dalam pembinaan santri. Bisa kita akhiri atau kita simpulkan penelitian ini memberikan gambaran mengenai pola komunikasi kepemimpinan Kiai Haji Ruyani Mikdad dalam membina santri di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah. Selain itu juga memberikan kontribusi terhadap ilmu komunikasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga pesantren dalam mengembang strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Mungkin demikian presentasi proposal skripsi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kedepannya saya siap untuk menerima kritik, saran dan juga pertanyaan. Akhirul kalam, undur maqala walan tanzur mankila, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.